teman-teman harus nyontek nih berarti ya keberhasilannya Kak Novi dalam menurunkan berat badan. Iya, ini nggak Oke, ditutup-tutupin pokoknya. nggak Oke, ditutup ya, terbuka ya semua ya Kak ya. betul. Ja, lo harus itu Ya. dulu dong, Oriflame Cups dulu dong, biar pada semangat semuanya. Oh, pastinya nih teman-teman yang sudah bergabung sama Kak Novi juga. Oke, 3, 2, 1. Wuh! Oriflame. Yes! Yes. Indonesia nomor Satu. 1. Naik title 20, 20. 20. Yeay. Oke, silakan Kak Novi dipersilakan. Oke, terima kasih, Mulai. Ja. Teman-teman ketemu lagi dengan suara aku yang merdu ini. Pokoknya jangan bosen banget karena selama 20 hari ke depan itu bakalan menghantui teman-teman semua dengan suara Novi ini ya teman-teman. Dengan di dalam kupat tahu. Dan sekarang hari ini kita ketemunya di webinar ya, webinar untuk wellness segar bugar di bulan Ramadan 2020. Oke, tadi Reza juga udah memperkenalkan aku ya kan teman-teman. Mungkin teman-teman tahu hanya dengar Novi itu siapa gitu kan. Aku hanya mau kenalan aja teman-teman biar lebih dekat. Namaku Novi Suhartian Dayani. Aku sebagai Training and Leadership Development Manager. Aku sudah 10 tahun di Oriflame. Wah, gila banyak banget ya angkanya udah 10 tahun. Perjalanan aku 10 tahun tidak mudah ya teman-teman dan juga tidak susah. Loh, tidak mudah dan tidak susah gitu kan ya. Semuanya dimudahkan tapi yang pasti kuncinya karena Novi sendiri senang ngejalaninnya, jatuh cinta sama Oriflame-nya, senang sama pekerjaannya yang sekarang ini menurut Novi adalah ini aku banget gitu. Jadi aku ngerjain dan aku ngejalanin sebagai Training and Leadership Development Manager itu tanpa beban. Kuncinya itu. Jadi makanya udah 10 tahun gila. Itu udah angkanya buset 10 tahun banyak banget kan ya. Ya ampun. Kalau misalnya dibilang bosen atau nggak bosen, kuncinya kalau misalnya aku bosen biasanya ya teman-teman sama kerjaan ya teman-teman ya. Itu biasanya aku tuh nongkrongin di pantry. Jadi kalau kalau di kantor tuh ada kan ada kantin seperti kantin kayak gitu. Terus ya aku refresh seperti itu terus misalnya nonton sebentar gitu kan ya terus setelah itu baru balik lagi ke meja terus baru kerjain gitu itu yang refreshin aku seperti itu teman-teman. Oke, kenapa sih hari ini aku tuh pengen apa ya namanya pengen berbagi cerita yang emang bener-bener ini yang aku alamin teman-teman, bukan perjalanan aku selama 10 tahun di Oriflame tapi ada juga sih itu menyangkut di situ juga sih 10 tahun di Oriflame karena saking yang tadi Novi bilang saking nggak bosennya gitu kan ya kerja di Oriflame karena kerjanya memang aku suka dan satu lagi di Oriflame itu di kantor di head office ya teman-teman setiap ada yang ulang tahun setiap ada perayaan itu pasti dikasih makan-makan makan-makannya itu baik makan-makan besar ya nasi lah nasi kuning apa gitu nasi padang ada yang ulang tahun tuh pasti ada yang ngasih itu gitu kan ya terus kue-kuenya juga kue-kue enak ada yang kue jajanan pasar lah ada kue-kue apa segala macam itulah yang akhirnya menambah kebahagiaan saya gitu kan ya selama 10 tahun di Oriflame teman-teman. Oke teman-teman inilah cerita Novi ya cerita Novi teman-teman kalau misalnya ngelihat di slide yang pertama, teman-teman pasti nih ya, aku secara jujur gitu kan ya, kalau misalnya ngelihat ketemu teman yang udah lama banget, yang dulunya tuh tadinya tuh aku lihat adalah biasa banget kurus orangnya gitu. Terus pas aku ketemu, aku biasanya aku ngomongin gini, kok lo gemukan ya? Ayo, di antara kalian siapa yang seperti itu juga ngacung bilang saya sama aku, nggak boleh bohong. Kita tanpa kita sadari tuh bukan disadari atau apa ya sebenarnya sih maksudnya ya bukan bentuk perhatian sebenarnya teman-teman tapi kita secara refleks gitu kan ya refleks banget itu kan ngucapin yang oh lo gemukan sih sekarang gitu terus yang gemuk oh lo kurus sih sekarang gitu yang kurus aja nanti pasti ada dikomentarin lagi sama kita gitu kan ya ih lo nggak kelihatan nggak sehat banget deh lo tuh gimana sih pasti gitu ya kan sama pasti kan dengan aku itu sih sebenarnya yang aku tuh kan sering kan kayak gitu kan nah itulah teman-teman semuanya sebenarnya jadi kebiasaan sebenarnya teman-teman sebenarnya makanya kalau misalnya orang bule yang aku tahu ya teman-teman itu nggak pernah banget namanya nyebutin kurus gendut
kok lo kelihatan begini, itu enggak banget gitu, karena itu it's personal gitu kan. Nah sekarang aku tuh mau sharing adalah stop deh body shaming, karena tanpa disadari itu sebenarnya body shaming teman-teman ya. Kalau misalnya itu bentuk perhatian, enggak, itu sebenarnya secara tidak langsung adalah body shaming yang teman-teman sebenarnya tidak mau mengatakan tapi teman-teman mengucapkan. Dan aku pun berasa bahwa, ih gila ya gue ya. Berarti itu kan sebenarnya orang tersebut nggak ada yang nggak suka loh digituin gitu loh teman-teman. Nah sekarang stop untuk body shaming, dan gimana caranya sekarang balikin kalau misalnya kita punya tubuh yang tidak ideal atau kita punya tubuh yang sekarang sudah ideal tapi masih membutuhkan yang, duh aku pengen banget perfect gitu. Tapi kita tahu bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, ya kan? Sekarang saatnya kita harus membuka dulu, mau buka mata dulu ya untuk diri kita sendiri. Gak usah ngurusin orang lain mengenai body ya teman-teman ya. Gak usah ngurusin yang lo gendut, lo kok kelihatan kurus, lo kok bla 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 bla. Enggak, stop, please stop itu ya teman-teman. Itu adalah body shaming ya. Oke, sekarang ini dia. Sekarang Novi pertanyaan lagi. Aku pernah kurus ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah, mungkin yang di Makassar, yang di Balikpapan, pernah melihat aku ya di zaman itu, di zaman 2011, 2013, 2014 ya teman-teman, itu adalah aku tuh kurus. Siapa teman-teman di masanya teman-teman pernah mengalami kurus? Tuh kan. Jadi sebenarnya setiap orang itu pasti pernah memiliki fase di mana kita punya tubuh ideal atau mungkin itu adalah kurus dengan sesuai dengan tinggi badan dan berat badannya teman-teman, dan ada juga mungkin yang kelebihan atau tidak ideal ya teman-teman. Tapi itu semuanya pasti akan pernah dirasakan, kecuali kalau memang dia dari kecil itu udah beratnya dia tuh udah kurus dan dia mau makan apa aja sampai gede gitu. Ada, aku punya teman juga seperti itu. Dia tetap aja seperti itu badannya, itu ada juga teman-teman. Tapi mayoritas manusia itu badan itu pasti akan ada urusan, ada pengembukan gitu kan. Tapi itu mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail lagi sama dokter Arti gitu kan ya. Bisa kita tanyakan juga. Oke, ini adalah masa aku 2011 yang pernah kurus. Setelah itu, ulala, akhirnya melebar, menggemaskan dari Agustus 15. Ini Novi ambil foto ya dari tahun 2015, 2016 juga termasuk 2017, 18 dan 19 mengalami perubahan yang sangat menggemaskan teman-teman semua ya. Ini kenapa? Faktornya apa? Kalau Novi secara pribadi ya teman-teman, Novi itu menikah di tahun 2015 ya teman-teman. Terus di tahun 2015 itu bulan Maret ya. Dan biasanya gejolak pada saat setelah menikah itu kan, aduh senang kan disayang suami gitu kan ya. Pokoknya yang ada disayang, makan bareng, segala macam. Sudahlah akhirnya pola makan kita seperti inilah akhirnya hasilnya ya teman-teman. Dan yang satu lagi yang tadi Novi sebutin di awal, bahwa di Oriflame di head office tuh siapapun gitu kan ya, kalau ada yang ulang tahun, ada perayaan apapun, pasti kuncinya makan-makan. Email ke semua gitu kan ya, ke head office itu kan pasti makan-makan isinya. Jadilah seperti ini rupanya aku. Ya ampun, ini kayak hamil berapa bulan gitu kan ya. Ini benar-benar aku ngelihat fotoku seperti ini, wow gitu kan ya teman-teman. Dan ternyata banyak sekali foto-foto menggemaskannya aku. Oke, setelah itu teman-teman, apa yang aku lakukan teman-teman? Yang aku lakukan, aku pernah mengikuti diet mayo. Ada yang pernah nggak? Ada yang pernah tahu nggak diet mayo? Diet mayo. Ada yang pernah ikutan nggak sebelumnya? Ada. Aku juga pernah, banyak kan yang bilang, wah aku cuma pernah dengar, ada pernah dong sehari. Nah, aku pernah teman-teman, aku ngejalanin ini 2 minggu, dan aku ngejalanin 2 minggu ini bener-bener aku pakai catering waktu itu ya, pakai catering terus kayak gitu. Jadi memang kelihatan tuh makannya tuh nggak boleh salt, nggak boleh garam, nggak boleh gula gitu, pokoknya nggak ada rasa gitu kan ya. Terus selama 2 minggu itu aku turun teman-teman, aku turun dalam 2 minggu itu kurang lebih ya sekitar 4-5 kilo teman-teman. Jadi dari body aku yang tadi menggemaskan tadi, aku kembali lagi tuh punya badan yang oke nih, dengan tinggi badan aku gitu kan ya, yang nggak seberapa 151, akhirnya punya 50 badanku, aku pikir adalah oke, bolehlah ideal gitu.
Ini di sini nih aku udah seneng nih teman-teman, ya kan? Diet mayo, wah udah nih berhasil. Dan ternyata teman-teman, aku kembali menggemaskan karena diet mayo itu aku kan di November 2015 aku mulainya. Dan aku hanya bertahan ya teman-teman, itu kurang lebih hanya 6 bulanan deh teman-teman. Dan akhirnya hasilnya tetap dengan penampakan dari samping kanan kiri close up, tetap akhirnya kembali menggemaskan. Kenapa? Salah satunya adalah aku hanya fokus untuk si diet mayo itu tanpa mengikuti olahraga, tanpa lagi mengikuti ibaratnya ya teman-teman pola makannya. Jadi maksudnya aku fokusnya pola makan yang tadi aku bilang aku catering. Udah aku fokusnya itu doang gitu. Tapi aku nggak melakukan namanya olahraga. Aku nggak sama sekali ya teman-teman. Jadi pada saat hanya sebentar itu November terus balik lagi akhirnya hanya 6 bulanan deh, 6 bulan bertahan gitu kan. Setelah itu makan enak lagi gitu kan ya. Jadilah bentuk aku seperti ini, tambah menggemaskan. Lihat aja ya ampun pipinya. Ini semuanya ya teman-teman ya, muka semuanya teman-teman ya. Semuanya ketutupan muka dan paha bergesekan. Siapa di sini yang sama seperti ini, yang pernah mengalami Novi, yang semuanya muka ya kan dan paha bergesekan, itu nggak enak banget sumpah. Maaf ya teman-teman, tapi ini yang benar-benar yang Novi alamin. Yang aku paling nggak seneng itu adalah pahanya ciuman gitu kalau misalnya kita jalan, ya kan? Itu tuh, aduh, ya ampun tuh kan, aku ya, pada semuanya sama, merasakan juga ternyata teman-teman. Oke, setelah itu, apa yang Novi lakukan? Aku ikut member aktif di salah satu tempat klub gym. Aku ngelakuin teman-teman ini semuanya. Tapi satu hal lagi teman-teman, karena aku beberapa kali selalu jadi member aktif di salah satu tempat gym, hanya sebagai donatur tetap. Jadi teman-teman kantor aku tuh, teman-teman dekat aku tuh, ada yang tahu aku seperti itu, pasti dia bilang, Nov, lo yakin lo masuk tempat gym ini lagi, lo nggak sebagai donatur tetap gitu kan? Kenapa? Apa sih artinya donatur tetap? Aku hanya membayar iuran tiap bulan saja, tanpa melakukan fitness atau pergi ke tempat gym itu. Itu aku lakukan sudah pernah di tepatnya sudah 3 kali. Jadi di 2 tempat fitness yang sama dan 1 tempat fitness yang berbeda. Udah gitu itu kan harus 1 tahun gitu kan. Itu benar-benar donatur tetap banget gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan, wah gue beneran deh, gue pengen jadi member aktif lagi, cari tempat gym lagi gitu kan. Dan ini yakin gue beneran pergi gitu. Kenapa? Karena Novi kan tinggal di apartemen, ya kan? Dan di bawah itu kan ada mall, dan di dalam mall itu ada tempat gymnya, gitu kan? Jadi aku berpikir, gue deket, jadi gue bisa untuk pergi turun doang, gitu kan? Karena itu memang iya, dan itu aku niat banget. Jadi akhirnya mulai aktif di bulan November 2019, yang aku alamin itu, iya benar. Nah, 2000 sekarang 2020, 2018. Jadi mulai aktif itu aku di bulan November 2018 dan setiap hari selama 1 jam aja aku tuh nge-gym. Ya teman-teman ya, jadi aku tuh bangun setengah 6 ya kan, terus itu tempat gymnya kan buka jam 6. Jadi aku melakukan fitness itu adalah jam 6 sampai jam 7. Setelah itu aku selesai, terus aku mandi-mandi, bersih-bersih, terus baru aku siap-siap untuk ke kantor. Sorry ada yang mic-nya kebuka, boleh untuk di close ya mic-nya. Terus setelah itu teman-teman semuanya, ada yang kebuka ya. Oke. Terus setelah itu ya teman-teman, pada saat akhirnya Novi setiap hari benar hanya 1 jam aja tiap pagi itu udah rutin banget teman-teman. Tapi catatan lagi, aku hanya nge-gym aja dan tidak melihat atau mengontrol pola makan aku. Aku sempat bilang sama suamiku, aku bilang, sayang pakai PT ya gitu kan ya. Sempat pengen banget pakai PT, ya kan. Tahu sendiri kalau misalnya teman-teman yang pernah ikut gym, pasti pakai PT itu kan juga mahal, ya kan. Dan aku tuh pernah pengen banget pakai PT, udah nanya-nanya, udah pengen oke, nih bulan ini ya kita mau janjian untuk pakai PT gitu. Karena tuh emang pengen banget gitu. Tapi satu hal lagi, enggak deh, enggak usah deh. Ini emang aku tahu tapi kesalahanku. Aku olahraga tapi aku nggak mengontrol pola makanku, ya. Setelah itu teman-teman, itu yang sekarang ya teman-teman dari 2018 akhirnya. Setelah itu akhirnya nih ya teman-teman, ya pokoknya aku tuh benar-benar
apa ya, muncul keinginan yang sangat kuat ya untuk kembali punya tubuh yang ideal. Itu aku gitu kan. Aku emang bener-bener pengen nargetin banget gitu. Duh gila ya, gue tuh pengen banget ya kembali lagi. Aku lihat foto-fotoku dulu, terus lihat baju-baju ya teman-teman, please ya. Pasti ini dirasakan juga oleh teman-teman yang mana baju-baju yang dulu-dulu yang bagus-bagus gitu kan, tapi karena menggemaskan jadi tidak bisa dipakai lagi itu baju gitu kan ya. Tapi ada rasa keinginan yang kuat gitu, aduh kok pengen banget gitu kan ya. Dan salah satu keinginan yang terkuat banget teman-teman saat itu, Novi harus mantap banget deh gitu loh. Ah, gue pengen balik banget deh punya badan kayak dulu gitu kan ya. Ini dia teman-teman jawabannya. Aku tuh nggak mau beli baju mahal. Pada saat kalau kita best, nih ya, aku tanya teman-teman. Teman-teman pasti menyiapkan baju kan kalau untuk Beauty Entrepreneur Summit atau zaman dulu kita sebut Director Seminar. Pasti nyiapin baju kan yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, setuju nggak? Pasti pengen beli yang baru. Bener banget tuh kan? Bener kan? Setuju, ya kan? Dan bener banget ya kan? Jadi tuh malah ada yang udah disiapin setahun sebelumnya. Jadi tuh secara jujur aku tuh juga gitu kan. Dan gala dinner nih ya, jangankan teman-teman yang pengen direkognisi di stage gitu kan ya, pengen punya baju yang sangat bagus dengan sesuai keinginan teman-teman. Tapi kita ya aku gitu kan ya, sebagai staffnya Oriflame pun gitu, aku pengen banget dan itu tiap tahun aku lakukan untuk membeli baju mahal untuk gala dinner. Dan aku bisa spend money itu misalnya ya teman-teman, aku bisa spend money itu sekitar 3 jutaan gitu. Itu bisa teman-teman gitu kan. Jadi inilah makanya akhirnya terpikirlah, terbukalah pikiran aku, bukan hanya pikiran aku tapi hatiku yang sangat dalam, hatiku yang paling sangat dalamnya teman-teman. Aku nggak mau beli baju mahal. Ih, males banget ya beli baju mahal, duit kebuang begitu percuma aja gitu kan ya. Terus gue lihat lagi baju-baju yang dulu-dulu, akhirnya aku memutuskan aku pengen pakai baju hitam ini lagi yang pernah aku pakai di tahun 2016, which is itu adalah 4 tahun lalu teman-teman. Jadi aku pengen banget ya. Terus setelah itu teman-teman ya, akhirnya aku mulailah punya teman. Untung aku punya teman seorang nutrisionis baik juga gitu kan ya. Aku akhirnya datengin gitu kan ke teman aku, terus aku bilang, gila nih badan gue udah muka semua. Terus kayak gitu yang tadi alasannya juga gue pengen pakai baju banget, baju yang hitam ini. Terus tahun 2016, terus dia sempat nanya, emang waktu itu lo berapa yang tahun 2016? Itu sih sekitar kayaknya sih 50-an deh, berat badan gue. Aku bilang gitu kan. Ya udah lo diet lah gitu. Terus aku sempat tanya akhirnya, emang yang harus gue lakukan tuh apa? Karena aku ngasih tahu, gue pernah ikutan diet mayo tapi gue nggak melakukan namanya olahraga. Gue pernah dan sampai sekarang pun aku juga fitness gitu kan ya. Aku nge-gym, tapi gue nge-gym waktu itu pas 2018 gue pengen banget rajin nge-gym, itu turunnya nggak drastis banget karena gue emang secara jujur gue nggak ngontrol makanan. Itu yang aku sampein ke teman aku. Temen aku tuh dengerin gitu kan sambil ya gue ngerti. Ya itu semuanya salah, percuma lo kalau seperti itu yang lo lakukan. Kalau lo emang bener-bener pengen balikin badan seperti dulu atau lo punya target di bawah yang kalau dulu kan misalnya aku 50. Kalau misalnya lo punya target di bawah 50, ya lo harus benar-benar melakukan ini. Yang pertama, akhirnya aku ditimbang. Ya teman-teman. Pada saat aku ditimbang itu di 30 November 2019 tahun lalu ya teman-teman, berat badanku, gila aduhai dan menggemaskan. Pokoknya aku gemes banget deh gitu kan ya. 58,7 aja dan itu hampir mendekati angka 60. Ya ampun, itu bulat banget ya ampun kayak bola gitu, kayak bola salju. Astaga. Oke, setelah itu pas dicek sama teman aku, terus dinyatakan dong sama teman aku bilang, gila Nov kalau misalnya dengan teman-teman bisa lihat ya di sini ya, aku ya usianya ada gitu kan, tinggi badan 151 gitu kan ya. Terus lo punya berat sekarang ada 58,7, lo udah masuk obesitas. Ya ampun obesitas 1, karena obesitas itu kan ada obesitas 1, ada 2 gitu kan, ada 3. Nah, aku sempat yang, hah gue masuk obesitas ya ampun, overweight aja aku panik. Ini sudah dinyatakan obesitas 1 gitu kan. Bagaimana ini gitu kan ya, apa artinya ini ya ampun gitu kan ya. Sempat akhirnya aku dengerin, oh oke.
Dan sempat panik, kalau dibilang panik karena dengar kata obesitasnya itu teman-teman, masuk obesitas satunya itu. Oke, terus gimana gue harus ngapain gitu. Akhirnya dihitunglah setelah gue ditimbang, setelah Novi ditimbang teman-teman, dan akhirnya tahu nih target aku berapa, ditanya dulu gitu kan. Dia sempat nanya, November, lo emang mau target lo sampai bulan berapa? Terus aku bilang, karena gue pengen pakai baju gala dinner gue di tahun 2016, kepake lagi adalah di tahun 2020, berarti gue mau benar-benar turun paling enggak di angka 50 ya kan teman-teman di bulan Februari. Karena best di Februari. Berarti aku November itu konsultasi. Desember awal itu karena udah 31 November ya teman-teman. Awal Desember itu benar-benar aku mulai dengan program yang benar-benar ingin punya tubuh ideal. Ya, waktu itu target aku bilang, oke, gue 50 di Februari. Berarti, oke, Nov, lo berarti punya waktu adalah 3 bulan. Desember, Januari, Februari. Dan Februari pun itu di awal. Jadi kurang lebih adalah 2,5 bulan. Aku harus melakukan atau menurunkan 8,7 kilo ini. Aku harus hempaskan jauh-jauh dari tubuhku ya teman-teman. Akhirnya dihitunglah BMI teman-teman. BMI itu teman-teman bisa cari ya teman-teman ya, contohnya itu bisa terlihat di sini. Jadi dihitung ya berat badannya teman-teman itu berapa, terus dibagi tinggi badan tapi digalin 2 ya. Jadi ini ada nih. Nah, disinilah nanti kelihatan teman-teman itu termasuk tipe apa? Apakah tipe healthy, apakah tipe yang overweight, apakah tipe yang obesitas, itu terlihat semuanya di sini. Mulailah akhirnya aku melakukan program, oke, gue harus melakukan apa aja, dan aku nurut banget sama temanku ini yang nutrisionis ya. Akhirnya dia kasih semuanya. Ini dia. Yang pertama kali aku tetap nge-gym ya teman-teman ya. Tiap hari aku tetap melakukan aktivitas jam 6 sampai jam 7 itu udah rutinitas aku. Tapi yang kedua, aku benar-benar mengontrol pola makan aku itu adalah berdasarkan target kalori harian. Karena aku udah dihitungin sama teman aku yang nutrisionis, dia bilang, Nov, target kalori harian lo berarti 800 ya, per hari 800 kalori ya, dia sempat bilang adalah itu. Karena lo mau 2,5 bulan ini, lo pengen untuk menurunkan jadi 50, berarti lo harus membuang 8,7 kilo lo lagi gitu kan. Sempat mikir, oke, 800 kalori itu seperti apa gitu kan. Terus sempat yang, "Nih Nov, caranya." Dikasih tahu sama temanku itu. Dan akhirnya aku melakukan ini teman-teman. Aku balance detox. Aku detox itu 3 hari ya teman-teman. Itu benar-benar hanya makan sayuran sama buah. Tapi kenapa aku bilang balance? Kita harus benar-benar memperbanyak makan sayuran dibandingin buah. Contohnya, per hari aku lebih banyak makan sayuran itu bisa 4 kali. Jamnya nggak ditentukan. Aku bisa makan pagi sampai malam terserah. Tapi yang penting adalah semuanya sayuran. Kuncinya itu sayuran doang gitu. Terus buah dicampur juga. Tapi buah itu juga harus dibalance lebih turun. Jadi 3 kali 1 hari. Itu yang aku lakukan teman-teman. Jadi misalnya per hari aku makan tuh pagi, oke, gue jam 9 gue makan buah gitu. Terus nanti jam 12 gue makan siang gitu kan. Terus nanti gue jam 2 makan buah lagi. Terus nanti jam 4 aku makan sayuran. Terus jam 6 nanti aku makan sayuran. Terus nanti jam 8 aku makan sayuran. Udah, titik. Itu. Nah, terus sempat nanya, oke, temanku bilang, Nov, selama sayuran sama buah ini, lo bukannya sayurannya yang tumisan ya gitu kan. Terus oke, sekarang gue nanya, gue mesti makan sayuran ya harus rebusan lah gitu. Dan suamiku untungnya ya ikutan juga dengan program ini gitu kan, bareng. Yuk 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 sayang yuk, kayaknya menyemangati aku juga. Yuk kita barengan yuk gitu. Jadi sempat dimasakin juga sama suami aku gitu kan ya, dibuatin juga gitu kan. Terus tapi yang paling mudah, aku tuh karena kerja kan teman-teman, aku kerja cari makanan itu nggak mau dibuat susah teman-teman. Cari gado-gado, beli pecel, tapi bumbunya dipisah. Bumbunya nggak diaduk jadi satu gitu kan. Itu nikmat banget. Tapi karena aku pengen punya pola makan yang sempurna, jadi itu benar-benar hanya buat cocolan aja bumbunya. Ya, jadi benar-benar sayuran rebus, ya kan? Gado-gado, pecel, udah deh bumbunya si bumbu kacang yang cantik itu ya teman-teman, itu buat cocolan aja, nggak usah dicampur semuanya karena itu yang bisa menggemukkan teman-teman semuanya ya kan. Terus kalau soto ayam, ya udah
aku makan soto ayam itu, Bang, beli ya, pesennya ayam tauge sama kuahnya aja gitu. Dibilang ribet ya nggak ribet karena aku memang mau seperti itu gitu kan. Jadi dan aku juga merasa ah enggak kok nggak sulit kok gue nyari apa makanan yang dibilangnya katanya oh kok susah nggak susah kok gitu. Terus udah 3 hari selesai hanya sayur dan buah-buahan. Ini buah-buahannya terserah apa aja ya kan teman-teman. Aku melanjutkan ke step 1 itu 14 hari. Aku menargetkan 14 hari itu makan sama sayuran tapi tanpa buah ya teman-teman. Aku nambahin adalah protein. Teman-teman bisa lihat di situ contoh makanannya. Aku sama teman-teman cari makanan gado-gado, pecel, bumbunya dipisah ya kan. Soto ayam juga masih sama, ayam tauge dan kuah aja gitu kan. Dan untuk protein, aku lebih sering makan ayam dada. Jadi kalau misalnya mau cari ayam gitu kan, dan kebetulan karena emang aku suka ayam dada dibandingin paha gitu kan. Jadi nggak masalah gitu kan. Terus aku melakukan ini juga sempat catering juga teman-teman gitu. Dan aku catering itu aku juga bawel dan aku bilang kan dia biasanya kalau catering itu kan ngasih tahu per hari gitu kan ya itu makanannya apa aja gitu kan. Dan aku tuh bilang kak aku nggak mau ya pakai ini nih soalnya aku lagi ini gitu. Pokoknya yang ada tepung nggak mau, aku nggak mau tepung ya teman-teman. Jadi benar-benar fresh sayuran gitu kan. Kalau buah-buahan pun fresh dengan buah-buahan. Aku tanpa jus. Karena kata teman aku yang nutrisionis itu, kalau mau makan buah itu jauh lebih bagus adalah emang fresh buah. Jangan pernah di jus karena itu kandungannya jadinya beda ya teman-teman karena gulanya lebih banyak jadinya. Tapi kalau misalnya kita makan langsung buahnya itu lebih bagus ya teman-teman. Itu seperti itu. Jadi terus aku sempat nanya ya, gue kalau minum beli misalnya adalah rejuve lah, misalnya apa kayak gitu, itu kan yang ada lah gitu kan ya. Naked lah apa segala macam dan lain-lain gitu kan ya. Terus dikasih tahu, oh jangan, itu justru kan itu padahal sebenarnya katanya wah itu buah yang bagus itu kan. Enggak, jadi benar-benar lo kalau mau makan buah ya buah aja, intinya itu doang ya teman-teman ya. Jangan dicampur, jangan dijadiin sebagai apa namanya jus. Oke, setelah itu kita lanjut. Step 1 tadi detox 3 hari. Step 1 aku melakukan 14 hari. Aku lanjut ke step 2 14 hari sudah kombinasi antara sayuran, protein dan buah, teman-teman. Sayuran sama protein masih sama, teman-teman. Contohnya yang tadi aku udah jelasin gitu kan. Dan buah di sini aku makannya alpukat, teman-teman. Jadi alpukat ini biasanya aku campur tuh kayak misalnya aku makan misalnya nih aku lagi makan gado-gado gitu kan ya. Ya udah berarti bumbunya yang cocol-cocol itu ya kan aku nggak makan tapi aku campur sama si alpukatnya gitu atau alpukatnya aku makan begitu aja. Dan untungnya lagi aku tuh suka alpukat memang yang dimakan langsung tanpa dicampur kayak misalkan ada tuh orang yang makan alpukat campur pakai gula gitu kan. Ada suka tuh makan alpukat juga senangnya di jus gitu. Aku nggak suka. Alpukat yang benar-benar aku makan ya emang dikoretin lagi. Memang langsung dari buahnya yang pakai dipotong tengahnya terus langsung dimakan gitu aja. Itu enak banget gitu kan ya. Oke, itu 14 hari aku melakukannya. Itu di step 2 teman-teman. Terus udah gitu, aku melakukan lagi alpukat pakai madu boleh nggak Kak Novi? Enggak. Makanya yang tadi aku bilang kalau misalnya mau buah itu benar-benar pure buah aja yang dimakan gitu. Karena kandungannya akan berbeda gitu. Tapi nanti bisa ditanyain ya ke dokter Arti itu kalau aku waktu pada saat aku benar-benar pengen punya target memiliki tubuh ideal. Terus aku lanjutin adalah aku ke step 3 maintain adalah sampai sekarang ya teman-teman. Aku udah masukin karbo, tapi karbo yang aku masukin adalah aku sama sekali nggak makan nasi teman-teman sekarang. Ya, jadi dari bulan Desember itu aku benar-benar nggak makan nasi. Aku ganti karboku adalah dengan kentang. Ya, dengan kentang. Terus sudah gitu pokoknya sih lebih kentang sih yang aku ini atau enggak jagung gitu kan ya itu yang aku makan ya kan. Sayuran udah boleh apa aja, maksudnya makan apa aja terserah teman-teman ya kan. Boleh ditumis enggak? Boleh ditumis tapi kuahnya jangan diminum ya kan. Lebih misalnya kalau tumis itu kuahnya malah lebih banyak gitu kan. Jangan gitu, benar-benar diusahain maksudnya ya sayurannya aja deh tapi yang memang lebih bagus lagi kalau yang sayuran atau sop-sopan gitu kan yang seperti itu teman-teman. Terus buah juga aku di sini
aku makan apa aja, tapi waktu itu aku sempat membatasi pengen banget makan buah seperti semangka, ya, pepaya, melon, ya teman-teman. Itu sebenarnya justru buah-buah yang tidak terlalu tinggi, ya teman-teman ya. Kayak seperti pisang itu malah apa ya? Tinggi banget itu sebenarnya dibandingin kayak pepaya gitu. Nah, aku suka banget tuh pepaya tuh teman-teman. Jadi makan pepaya deh, itu enak banget. Itu yang aku makan waktu pada saat aku maintain di step 3. Kalau ayam bisa diapain aja Mbak Novi? Aku waktu itu pas untuk yang di step 2, aku nyari ayam itu benar-benar memang ayam dada kan. Sebenarnya lebih ke ayam apa, jangan digoreng ya. Intinya gini teman-teman, teman-teman poinnya boleh nggak digoreng? Itu pilihan teman-teman, tapi harus tahu dulu target kalori harian. Contohnya yang tadi, Novi udah punya target kalori harian itu 800 kalori. Ini contohnya ya. Kalau 800 kalori, terus aku makan misalnya ayam dada goreng. Ayam dada goreng itu satu, itu 200 kalori. Misalnya. Terus kalau misalnya aku makan 2 ayam dada goreng, ya, yang goreng ya teman-teman ya, itu berarti udah kebayang dong 400 kalori. Jadi sisa Novi 400 kalori lagi per hari itu harus dibagi untuk makan siang atau makan malam. Dan itu sayuran kah atau buah kah gitu teman-teman. Itu sih sebenarnya terserah teman-teman. Tapi yang paling penting harus punya tahu dulu target kalori harian teman-teman. Itu yang bisa akhirnya memaintain kita makan pola makan kita, mengontrol pola makan kita setiap hari gitu. Jadi pilihan aja, karena kalau misalnya direbus itu hanya 100 kalori dada. Ya kan? Dan kalau misalnya makan 2, aku masih punya 200 dan aku masih punya 600 kalori untuk makan sayuran, makan buah-buahan, seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar dilihat lagi adalah target kalori hariannya, ya. Oke, setelah itu ini dia teman-teman, slide selanjutnya yang aku mau sharing ya teman-teman, ini makananku dulu. Makan daging nggak Novi? Makan, tapi tetap kembali lagi, aku tuh harus tahu. Aku tahu target kalori aku 800. Jadi kalau aku makan daging banyak, aku rugi. Berarti aku nggak bisa makan untuk yang lainnya, ya kan? Jadi kalau misalnya aku makan daging, makan tapi hanya sedikit, teman-teman. Terus aku ini nakar-nakar doang, teman-teman. Bukannya ahli yang benar-benar, wah ini harus segini sini. Enggak, aku hanya nakar aja. Terus kadang suka aku iseng baca Google. Kalau misalnya segini, misalnya nih aku makan salak, makan 1 salak berapa kalori ya? Nanti di situ ada keluar tuh 1 salak kalori misalnya gitu kan ya. Itu satu buah salak itu adalah 100 kalori gitu. Itu ada tulisannya di situ. Terus kalau misalnya mau makan durian hanya bisa boleh misalnya rambutan deh, maaf, jangan durian. Rambutan aku pernah itu hanya kalau misalnya 5 biji rambutan itu 100 kalori. Oh oke. Jadi kita tahu itu berapa ya. Jadi aku nakar doang teman-teman. Jadi bisa sambil nyari adalah di Google teman-teman ya. Terus makan sambal nggak? Aku makan sambal kok biar lebih agak rasanya. Tapi yang tadi ini teman-teman lihat semuanya nih ada sayuran, terus buah-buahan, pisang. Ini juga nih aku suka banget nih, salah satu favorit aku pisang nih. Karena ada teman aku ya kan, Sinta di kantor itu, bapaknya tuh waktu itu bawain buat Sinta sebenarnya karena banyak, tapi aku bilang Sin mau dong Sin gitu kan. Terus akhirnya dikasih dan itu enak banget. Jadi aku nyebutnya pisang bapak. Tuh teman-teman, aku suka alpukat kan yang tadi aku bilang. Aku kalau makan alpukat ya makan buahnya aja gitu. Campurannya ayam tuh gitu. Kalau ngelihat foto seperti ini memang terlihat tampak tidak enak gitu kan. Tapi rasanya kalau menurut Novi itu nikmat banget. Karena yang Novi pikirin adalah di mindset Novi, gue 800 kalori target gue per hari. Dan satu lagi gue pengen pakai baju hitam yang waktu tahun 2016. Pokoknya seperti itu. Ya, tinggi aku 151 ya teman-teman ya. Tinggi aku 151. Terus udah selanjutnya ini dia. Aku nge-gym iya, tapi ini aku juga melakukan ya namanya olahraga teman-teman. Ini olahraga yang memang aku senengin banget teman-teman ya. Kalau misalnya tips dari aku ya, pilih olahraga yang kita senengin banget teman-teman. Jangan ikut-ikutan orang karena belum tentu hasilnya akan sama. Terus yang ketiga, menjaga rutinitas olahraga harus yang menyenangkan, yang buat bahagia diri kita saat melakukan.
ya teman-teman. Jadi intinya nggak terpaksa kalau mau olahraga. Kayak kepikiran banget, itu yang jadi akhirnya nggak sehat. Baik teman-teman jiwanya juga nggak sehat ya kan. Itu jadi akhirnya kayak aduh besok gue olahraga. Karena teman-teman nggak nyenengin sebenarnya olahraganya itu gitu kan. Terus nggak stres mau setiap hari juga dilakuin seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya yaitu cari olahraga yang benar-benar sesuai deh nyenengin dengan kita tuh apa gitu kan ya. Oke, ini sebenarnya video tapi kita nggak bisa nyetelin ya teman-teman ya. Tapi aku suka namanya lari, aku juga suka teman-teman. Terus jalan aku suka ya. Nah, terus aku melakukan apa lagi? Aku namanya minum Nutri-Shake. Iya, ini dia teman-teman. Aku minum Nutri-Shake setiap hari, teman-teman semuanya ya. Terus udah gitu, apa aja sih? Ini dia. Kalau untuk minuman resep favorit Nutri-Shake Novi. Novi senang banget rasa vanila. Ya, siapa yang di sini suka rasa vanila? Yeay. Sama kita, pokoknya ada yang suka. Kalau resep dari aku itu 2 sendok Nutri-Shake rasa vanila, ya. Udah gitu aku pakai buah pisang sunbright, teman-teman, itu bisa setengah atau 1 buah, ya kan teman-teman. Terus kalau misalnya ada mangga, pakein mangga, tapi kalau enggak pakai buah naga. Aku nih paling suka banget, teman-teman. Terus aku campur adalah 2 sendok makan yogurt, ya, yang plain teman-teman, ya, 2 sendok aja. Terus aku suka pakai dicampur lagi daun pok choy. Terus kuncinya lagi biar tambah lezat itu pakai es batu yang kecil-kecil teman-teman. Aduh itu rasanya gitu kan. Kalau teman-teman melihat ini adalah teman-teman kantor yang biasanya Novi kasih juga, gue buat tuh Nutri-Shake lo mau nggak gitu. Tuh mereka tuh pada, wah gue senang banget nih gitu kan. Tuh kalau misalnya lihat teman-teman best Nutri-Shake recipe always come from Novi gitu kan, kata teman aku si Mbak Cini gitu. Jadi emang benar-benar ini adalah resep favorit Novi di kantor kalau misalnya aku buat ya teman-teman. Oke, ada proses dan harus selalu dikontrol minimum 2 minggu. Teman nutrisionis aku itu ngontrolin aku banget. Gila, dia tuh kayak satpam banget security aku. Beneran security gitu kan ya. Dia sempat yang, "Nov, lo balik lo sini," katanya bilang gitu. Udah nanti aku ketemu temanku, terus dilihat sama dia. Oke, lo berat badan lo berapa lagi gitu kan. Teman-teman bisa lihat nih, dari aku ya teman-teman di bulan Desember aku akhirnya sudah 53,6 gitu kan. Terus aku sempat, wah gila 53 gue demen banget gitu kan ya. Terus itu Desember berarti gue masih punya ini ya, masih punya kesempatan gitu kan ya. Terus aku ngecek lagi di Januari teman-teman, aku sudah mendapatkan angka 49,9 which is itu adalah 50 dan itu adalah target aku sebenarnya untuk bulan awal Februari ya teman-teman. Itu aku, wah gila berarti gue udah berhasil nih gitu kan ya, udah senang kayak gitu kan. Terus ya gitu benar-benar ada proses teman-teman, bukan berarti langsung tiba-tiba oke nih jeng gitu kan ya, gue yang di sana terus sampai akhirnya udah berhasil kan. Enggak, ada proses dikit-dikit, deg-degan juga dari 58,7 gitu kan ya, ampun 8,7 kilo itu harus dihempaskan gitu kan, itu banyak banget gitu, sampai akhirnya punya proses Desember 53,6 oke gitu kan, Januari 49,9 wah senang banget nih 50 berarti gue bisa nih gitu kan ya. Terus enggak deh, akhirnya aku merubah targetku, aku bilang enggak deh, gue pengen turun di bawah angka 49, 50. Berapa angka lo? Terus aku ngasih tahu, oke gue pengen sih angka sesuai kalau misalnya BMI gue tuh harusnya batas healthy gue berapa? Dikasih tahu teman nutrisionis aku, oke batas untuk ideal sesuai dengan BMI itu adalah angka 47 untuk aku. Ya, angka 47 itu adalah 47 kilo itu adalah angka ideal sesuai dengan BMI, tinggi badan aku 151, berat badan aku itu harus 47, itu sudah dikategorikan adalah sebagai healthy. Itu kata temanku. Oh, gue nurut dong. Oke, gue nurut deh. Berarti gue tetap makan, gue benar-benar kontrol pola makan gue ya. Iya, lo kontrol pola makan lo. Dibilang kayak gitu, ya. Oke, terus udah gitu, ini dia teman-teman hasilnya. Teman-teman bisa lihat, ya kan? Dari obesitas 1 yang buat aku, oh my goodness, aku nggak pernah disebutkan tipeku sebagai obesitas 1. Itu sedih gitu kan ya. Kayak yang menusuk sekali gitu kan. Sampai aku akhirnya
di Desember yang tadi teman-teman lihat 53,6 aja aku masih dikategorikan overweight teman-teman, dan sampai akhirnya aku di Januari aku dinyatakan healthy yaitu hampir 50 ya teman-teman. Aku punya target lagi, wah gue Januari, gue Februari harus stunning banget nih, cie ya kan. Gue bisa nih angka targetku 47 di benar-benar di angka sesuai dengan BMI aku lagi. Udahlah, akhirnya boom. Hahaha. Lihatlah saya dengan mengenakan baju hitam yang sama dengan gala dinner tahun 2016, teman-teman ya. Teman-teman pasti tidak akan sadar pada saat itu kalau melihat saya di stage bersama Boy William ya teman-teman ya. Padahal baju ini sudah pernah Novi pakai teman-teman, dan angkanya 47. Aku berhasil teman-teman, ya kan? Wow, stunning sekali bukan? Bukan. Pokoknya gue akhirnya berhasil, lihat. Ya kan, gue akhirnya tidak mengeluarkan duit lagi yang mahal untuk beli baju gala dinner. Ya ampun teman-teman, itu sesuatu banget teman-teman. Dan inilah penampakan sempurna Novi pada saat di stage Februari 2020. Uhuy, asik. Ini menurut aku ya, teman-teman ya, penampakan sempurna gitu kan ya. Gak tau kalau menurut teman-teman, yang penting kalau gue bilang sih ini penampakan sempurna karena memang angkanya jadi 47 banget gitu kan. Terus setelah itu teman-teman semua, inilah dia. Hasilnya tetap kan teman-teman, mau nampak samping, ya kan, kanan kiri, depan, atau yang modelnya seperti apa. Ya ampun, lebih enak banget dilihatnya. Dan satu lagi, akhirnya kalau jalan nggak ciuman lagi paha aku. Dia sudah bermusuhan sekarang, dia tidak berdempetan itu paha ya teman-teman. Itu yang paling seneng banget sih buat aku juga teman-teman. Ya terus ini dia yang Novi lakukan setiap hari. Ada aktivitas, teman-teman bisa lihat di sini jam 5.30 aku bangun tidur, jam 6 sampai jam 7 aku nge-gym teman-teman, itu hanya 1 jam. Terus jam 7.30 aku siap-siap ke kantor, jam 8 aku berangkat dari Kalibata menuju ke Kuningan, head office Oriflame Indonesia. Setelah itu aku jam 10 aku minum Nutrishake atau makan buah, tergantung aja teman-teman. Terus jam 12 aku makan siang. Makan siang aku tetap sayuran sama protein aja. Ya, jam 3 aku bisa makan buah atau minum Nutrishake teman-teman. Setengah 6 aku makan malamku terakhir. Setengah 6 sampai jam 6 ya. Walaupun sebenarnya tidak ada batasan jam ya teman-teman. Tapi yang penting teman-teman, sekali lagi, harus tahu target kalori harian teman-teman itu berapa, ya teman-teman. Terus, karena sejujurnya aku sebenarnya bukan tipe yang suka makan sarapan. Jadi biasanya aku juga skip kalau misalnya pagi itu sarapan aku nggak pernah, karena memang aku nggak suka gitu teman-teman. Terus makan malam pun karena ya seperti itu teman-teman. Ya udah, pokoknya sampai jam 6 karena emang aku udah capek juga gitu kan. Terus kalau udah, karena aku bawa mobil sendiri gitu kan, terus gitu harus macet-macetan gitu, jadi kayak udah dah gitu kan, jadi lebih baik akhirnya semuanya dilakukan di kantor, udah selesai, sampai rumah mau jam 8 atau jam setengah 9 tinggal mandi, terus langsung tinggal tidur gitu kan, karena jam 21.30, setengah 10 itu waktunya aku bobo, itu bener-bener setengah 10, soalnya aku pakai alarm, walaupun biasanya kadang ada kalau misalnya ada kerjaan yang mendadak gitu, aku sih tetap melakukan itu ya, pokoknya nggak lebih dari jam 10 gitu kan. Aku pasang alarm teman-teman di handphone. Jadi aku tahu jam berapa aku tidur, jam berapa akhirnya aku bangun tidur gitu. Terus ini adalah slide Novi terakhir teman-teman. Masih ada satu slide lagi. Tips utama dari Novi yaitu yang pertama, cari tahu dulu alasannya pengen punya tubuh ideal itu apa sih. Jangan ikut-ikutan teman-teman. Ya inget ya, jangan bilang gue pengen deh tuh kayak ini gitu. Enggak, jangan. Kalian teman-teman ya cari sendiri pengennya tuh apa gitu. Sama lah seperti teman-teman punya impian tuh, yang pengen banget tuh impiannya tuh apa sih gitu. Itu sama pada saat teman-teman pengen punya tubuh ideal. Ya cari dulu ya. Yang kedua, jangan sembarangan ikutan diet. Ternyata kalau teman-teman tidak mengetahui diet itu yang benar-benar sempurna, itu jadinya malah berantakan. Yang tadi, aku ikutin diet Mayo, tapi aku tidak melakukan namanya olahraga. Akhirnya aku balik lagi menggemaskan, teman-teman. Seperti itu. Jadi benar-benar harus dilihat gitu, jangan sembarangan ikut-ikutan. Yang ketiga, penting banget menimbang berat badan dan dihitung BMI-nya. Yang keempat, cari target kalori per hari dari hasil BMI. Yang kelima, mengontrol pola makan yang sudah ditentukan target kalori per hari, teman-teman. Yang keenam, jangan dibuat susah dan terpaksa saat makan sayur sama buah. Tuh, tulisannya kayak gitu.
Ketujuh, pilih olahraga yang disukai, lakukan 30 menit sampai 1 jam ya. Yang disenengin apa? Jangan ikut-ikutan. Sekali lagi, gue pengen nyoba, gue pengen ikutan body combat, gue pengen ikutan yoga. Padahal kalian teman-teman nggak suka. Cuma sayang duitnya, jadinya jadi donatur tetap kayak Novi yang pernah Novi lakukan pada saat itu yang waktu lalu itu ya teman-teman. Terus udah gitu minum nutrisi yang disukain juga. Suka vanilla kah, suka strawberry kah, suka coklat kah, atau dicampur kah, atau minum nutrisi yang langsung, itu terserah ya, minimal 2 kali per hari. Aku sekarang tadi aku bilang dari mulai aku Desember sampai sekarang hari ini aku tidak makan nasi dan tepung. Jadi aku sudah tidak makan lagi namanya kue-kuean kayak seperti itu teman-teman. Kalau dibilang, lo hidup lo susah banget sih? Enggak teman-teman, aku nggak susah kok, aku masih bisa seneng dan aku bahagia ternyata gitu loh. Aku bisa dan aku sampai sekarang pun aku nggak makan itu gitu ya. Dan ternyata aku sadar bahwa yang kita makan yang dulu aku makan itu kayak makanan sampah ya ternyata. Karena setiap hari berarti aku mengkonsumsi tepung lebih banyak. Contohnya kalau misalnya aku beli di kantin aja tempe, pasti ada tempe tepung gitu kan ya. Terus mau ayam aja gitu kan, bisa itu nanti ditepungin lah. Kue, coba jajanan pasar mau kue-kue enak yang kayak cake segala macam, itu kan dari tepung semua gitu. Jadi aku langsung realize, sadar diri, gila ya, berarti gue mengkonsumsi dari bayi sampai sekarang gue tepung semua dong itu kan ya. Itu teman-teman. Tapi itu pilihan lagi teman-teman. Ini tips aku ya teman-teman. Terus yang 10 adalah rajin mengontrol timbangan saat kita mengejar tubuh ideal, minimal 2 minggu. Yang ini kalau misalnya teman-teman nih, misalnya sebagai seorang sponsor, teman-teman coba deh untuk bisa menjadi seorang nutrisionis gitu kan. Bagi downline-nya misalnya kayak gitu. Dikontrol tuh 2 minggu. Mau nggak lo kalau misalnya untuk punya tubuh ideal, itu tuh harus ada seperti itu. Dan memang harus membantu ya, ada yang bantu untuk follow up ya kan, itu siapapun juga teman-teman, seperti itu ya. Dan inilah slide Novi terakhir, 23 April tepatnya tadi pagi Novi menimbang itu adalah 45. Aku turun lagi ya teman-teman ya, dari yang Februari kemarin aku 47, sekarang aku 45 dalam 4 bulan, which is itu Desember, Januari, Februari, Maret, April, teman-teman. Itu 13, kurang lebih adalah 13 kilo aku turun. Tapi sebenarnya ini aku mau naikin lagi atau aku maintain di angka ini. Aku nggak boleh turun di angka 45. Kenapa? Karena aku kalau turun dari angka 45 berarti tidak sesuai dengan BMI dan bisa dikategorikan aku bukan healthy lagi, malah membutuhkan gizi lagi gitu. Jadi itu benar-benar harus dilihat banget teman-teman ya, harus dikontrol. Jadi sekarang ini aku memaintain dengan tubuh aku seperti ini. Yeay! Reza, udah selesai deh aku. Wow, keren banget Kak Novi. Wow, gila-gila, itu keren banget sih. Bisa turun sampai 45,3 kilo sekarang ya. Dari Wow, 58 luar biasa ya Kak. gue. Wow, berliku-liku ya, pakai ada segala aktif di gym tapi nggak dijaga pola makannya, terus lama-lama menjaga pola makan dan sampai akhirnya sekarang dapat ke 45,3 ya Kak ya. Iya benar, gue akhirnya sih 45,3, tapi yang paling penting yang tadi itu aku udah bagi tipsnya teman-teman, dan aku ini benar-benar buka-bukaan ya, aku bukannya yang langsung jadi kayak begitu aja gitu kan ya, yang tidak seperti iklan-iklan gitu. Ada semuanya, ada prosesnya teman-teman. Teman-teman ya Kak ya. tadi. Yes. Nah, jadi teman-teman itu juga kalau misalkan mau berusaha, nggak ada yang instan, harus kayak step by step nih kayak Novi tadi, dengan impian mau pakai baju gala dinner di tahun 2016 gitu ya, dan pakai lagi kemarin akhirnya ya. Gue pakai lagi dan gue bahagia karena tidak ada yang tahu itu sebenarnya aku bersanding dengan Boy William, padahal baju aku sudah pernah aku pakai. Wow, jadi nggak usah beli baju baru ya Kak? Enggak, itu nggak banget ya, soalnya mahal banget. Ya? Oke. Betul. Terima kasih banyak Kak Novi untuk sharing-sharingnya nih teman-teman. Terima kasih juga.